Part 12 Pernikahan. Benny menatap ke arah Bianca bersama pelayan itu. Ia pun berjalan dengan cepat ke arah mereka berdua. Saya sudah tugaskan kamu untuk langsung ke kamar anakku. Lalu kenapa malah ngobrol di sini? Tanya Benny dengan ketus. Tuan, maaf tuan. Lena langsung pergi tanpa menjelaskan apapun. Sedangkan Bianca kebingungan menundukkan kepalanya saat mendengar ucapan dari Benny. Ia bahkan belum beranjak dari dapur hingga membuat Benny kesal. Apa perlu saya ulangi sekali lagi apa yang sudah saya perintahkan? Benar-benar kelewatan, baru menjadi calon istri, sudah membangkang seperti ini. Geram Benny yang langsung membuat Bianca menelan ludahnya lalu berlari. Tiba di kamar anak asuhnya, ia menatap anak kecil itu sudah tertidur begitu pulas. Ia pun melupakan satu hal hingga akhirnya ia mengambil ponsel untuk menghubungi Nick yang pasti sudah kelamaan menunggunya pulang. Panggilan itu langsung terjawab. Bianca memasuki kamar mandi untuk bisa berbicara lebih leluasa. Halo, Nick, apa kamu sudah tidur? Tanya Bianca. Belum, aku sedang menonton televisi sambil menunggumu. Jadi pulanglah cepat atau perlu aku yang menjemputmu? Jawab Nick dari balik ponsel. Tidak perlu, aku tidak pulang, jadi tidurlah, ucap Bianca. Apa? Kamu tidak pulang? Apa jangan-jangan kalian akan tidur bersama? Bianca, biarkan aku menjemputmu sekarang, tegas Nick dengan berteriak hingga membuat Bianca menjauhkan ponselnya dari telinganya. Hei, dengarkan dulu Nick. Aku tidak pulang karena besok acara pernikahan dimulai. Tapi kamu jangan berpikir aneh-aneh, karena aku tidak akan melakukan apapun yang ada di dalam pikiranmu itu, sahut Bianca yang membenarkan ucapannya. Astaga, lalu kenapa pernikahanmu mendadak seperti itu? Ayolah, pernikahan macam apa itu? Sahut Nick di sebelah ponsel sana sampai membuatnya tidak habis pikir hingga mengusap wajahnya dengan keras. Aku juga tidak tahu, tapi seperti itulah kenyataannya. Besok kamu datang ke acara pernikahanku ya, supaya kamu menjadi wali untuk mengantarku. Tempat acaranya di aula gereja Jalan Raya. Oh ya, tolong sampaikan juga kepada Ray bahwa aku akan menikah, tapi hanya kepadanya, tidak kepada orang lain. Kalau begitu sudahi dulu ya, karena aku harus menjaga anaknya. Bye Nick, kutunggu. Oh begitu, baiklah Bianca, tidurlah, jangan menjaganya terlalu lama, pikirkan juga kesehatanmu. Bye. Pesta pernikahan. Tidak banyak orang yang diundang untuk menghadiri pernikahannya, hanya beberapa pelayan dan tetangga rumah dari pihak Benny. Lalu dari pihak Bianca hanyalah dua pria yang sedang menahan kesal menatap dengan berlangsungnya pernikahan itu, meskipun kedua pria itu tidak bisa berbuat apa-apa. Pernikahan yang sangat tertutup agar pihak media tidak meliput acara pernikahan itu. Bianca sedang berjalan di atas altar merah bersama dengan Nick sebagai pemandu dari pihak wanita untuk sampai ke tangan sang mempelai pria. Lalu tiba di sana, Benny langsung membawa Bianca untuk berjalan ke atas podium berdekatan dengan pendeta. Benny melirik ke arah Bianca dari atas hingga bawah. Lalu batinnya berkata, gaun kenangan milik istriku sangat cocok dipakai oleh gadis itu. Dia terlihat begitu cantik, sama seperti istriku dulu. Kenapa rasanya aku seperti melihat sosok istriku hidup kembali? Lamunan itu pun buyar saat pendeta langsung memulai acara pernikahan mereka. Lalu setiap mempelai dipersilakan untuk mengucapkan janji suci pernikahan. Saya bersedia menerima Bianca Macy sebagai istri. Saya akan menjaganya, berjanji akan mencintai, mengasihi, dan selalu hidup bersama-sama dengan rukun, damai, dan hanya maut yang dapat menceraikan kita sebagaimana yang difirmankan Tuhan.
Saya mengucapkan janji ini dengan hati yang sungguh-sungguh. Begitupun janji suci dari mempelai wanita. Acara selanjutnya yang mengharuskan Benny untuk mengecup bibir Bianca, namun ia seperti merasa enggan, bahkan tidak mau menatap wajah gadis itu. Tapi demi membuat semuanya berjalan dengan lancar, Benny akhirnya dengan perlahan menyentuh bibir mungil Bianca dengan bibirnya hingga ciuman mereka terjadi. Hati Bianca dak-dikduk. Ia bahkan menutup matanya saat ciuman pertamanya telah direnggut. Hatinya berkata di saat ciuman itu terjadi, janji suci telah kuucap. Itu artinya aku harus mengabdikan hidupku untuk suamiku. Meskipun aku tahu pernikahan ini terjadi bukan karena dia mencintaiku, tapi takdirlah yang mengharuskanku. Walaupun dia mengucapkan janji yang sama, tentu saja dia tidak benar-benar akan menepati janji suci ini. Tetesan air mata Bianca perlahan jatuh di sana mempelai pria melepaskan ciumannya. Lalu ia mencoba tegar dan tetap tersenyum. Acara pernikahan itu pun berakhir, namun kedua pria masih menunggunya. Ray bersama dengan Nick langsung mendekati Bianca yang sedang berdiri seorang diri, karena Benny sedang menggendong anaknya untuk dibawa ke meja makan. Selamat ya Bianca, sebaiknya sekarang aku harus memanggilmu Ibu Bianca karena sudah menjadi istri dari bos. Tapi kenapa begitu mendadak? Apa kalian memang sudah pernah saling mengenal satu sama lain? Tanya Ray dengan penuh kebingungan. Bianca melirik ke arah Ray, lalu mereka saling berbicara memakai bahasa isyarat dengan menggerakkan alis matanya. Hingga akhirnya Nick pun menepuk bahu kakaknya. Sebaiknya kita langsung pulang, biarkan Bianca menemani suaminya dulu. Setelah itu aku akan katakan semuanya. Kalau begitu Bianca, aku dan Ray pamit dulu ya. Jika nanti kamu membutuhkan pertolongan, cepat hubungi aku, pesan Nick yang langsung dijawab anggukan kepala oleh Bianca. Hei, kenapa bisa seperti ini? Apa yang kalian sembunyikan dariku? Katakan di sini dulu baru aku mau pulang, saut Ray yang tak ingin kalah. Ayolah kak, jangan keras kepala. Sebaiknya kita pulang, lalu aku akan menceritakan semuanya. Paksa Nick bahkan menarik tubuh Ray untuk langsung masuk ke dalam mobil. Apa-apaan ini? Sebenarnya ada apa? Aku bertanya baik-baik dan kamu langsung menyuruhku pergi. Meskipun dia sahabatmu, tapi dia juga temanku. Kesal Ray sembari melirik ke arah Nick yang sudah mau melajukan mobilnya. Ya, gue tahu kak, tapi kakak nggak usah nanya begitu. Jadi begini, akan aku ceritakan sedikit. Sebenarnya Bianca menikah dengan Pak Benny semua itu hanya demi menjadi ibu sambung anaknya. Jadi karena lo udah tahu, gua mohon banget kakak simpan baik-baik rahasia ini sampai lo mati. Dan jangan sampai pacar lo, si mak lampir Vivian itu tahu. Bisa-bisa dia katain Bianca lagi, ucap Nick panjang lebar. Bentar deh, yang jadi kakak itu aku atau kamu? Tanya Ray dengan ketus. Bodoh. Ini anak. Tapi nih, kalau memang Benny cuma mau jadiin Bianca ibu sambung buat anaknya tanpa mau nyentuh dia, itu artinya bagus dong, ucap Ray sembari tersenyum. Bagus? Itu buruk bodoh. Bukannya bagus, ketus Nick. Iya dong bagus, secara aku masih punya harapan buat deketin Bianca. Ya, meskipun dia udah jadi istri orang, tapi hanya istri sekedarnya. Jadi sah-sah aja lah kalau aku deketin dia terus. Mata Ray sampai berbinar-binar di saat berkata seperti itu. Nick yang masih fokus dengan mengemudi hingga akhirnya dia yang tiba-tiba mengerem mobilnya mendadak lalu melirik ke arah Ray dengan tatapan tajam. Hei, lo kok jadi cowok playboy banget sih? Itu si Vivian mau lo bawa kemana kak? Sial, padahal harusnya aku yang cocok buat jadi pendamping Bianca. Secara aku ini sahabatnya, udah ganteng, humoris lagi.
kalau dia udah mau tunangan sama Vivian. Dasar kakak egois, maunya semua cewek cantik buat dia. Batin Nick yang sudah panas membara di hatinya. Hei, kenapa malah bengong? Lagian kalau masalah Vivian kan kamu tahu sendiri kan, aku itu gak suka sama dia. Jadi meskipun papa jodohin aku, ya aku bisa saja nolak. Apalagi kalau sampai aku ancam papa buat berhenti kerja. Yang ada kamu yang disuruh nikah sama Vivian atau sama wanita lain lagi. Omel Ray mencoba membela diri. To be continue.